Wabah penyakit mulut dan kuku yang menyerang ternak seperti sapi di Jawa Timur semakin meningkat. Akibatnya dua pasar hewan, yaitu Pasar Tikung dan Pasar Babat di Kecamatan Tikung, Lamongan, Jawa Timur, resmi ditutup dan berhenti beroperasi sementara pada Minggu pagi. Dimulai per hari ini sampai kondisi sudah stabil, keadaan sapi-sapi sudah kembali sehat semua. Gitu ya. Itu himbauan dari mana ya? Langsung edaran dari surat Pak Bupati untuk ditutup sementara. Data per 10 Januari 2025, sebanyak 527 ekor sapi di Kabupaten Lamongan terinfeksi wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dengan kasus kematian mencapai 22 ekor. Tak hanya berdampak pada pasar hewan dan penjualan ternak, namun wabah PMK juga mempengaruhi penjualan daging sapi. Para pedagang sapi di Jalan Abdul Fattah, Kelurahan Mangunsari, Tulung Agung, mengaku penjualan turun hingga 30%. Menurut Anafis Minggu siang, sebelum wabah PMK, dirinya mampu menjual daging sapi sebanyak 170 kg per hari. Tetapi kini, ia hanya mampu menjual 100 kg per hari. Ya, kalau ada penyakit dampak, Pak, kebanyakan daya belinya menurun. Soalnya orang pada takut untuk masak. Kendala adanya penyakit itu jadinya gini, takut untuk masak. Meski begitu, harga daging sapi masih berkisar antara Rp110.000 hingga Rp115.000 per kilogram. Ya takut, Pak. Terus gimana solusinya? Solusinya saya tanya yang Pak, pembelinya gimana sapinya, sehat apa enggak? Berdasarkan rilis pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai Desember lalu hingga awal tahun ini, terdapat sekitar 6.000 kasus PMK atau penyakit mulut dan kuku di sapi yang ditemukan di 30 kabupaten kota di Jawa Timur. Kondisi ini masih berpotensi bertambah dan meluas dengan penyebaran tidak hanya kontak langsung namun juga kontak tidak langsung di musim penghujan ini. Pakar sekaligus guru besar virologi dan imunologi Universitas Airlangga, Profesor Fedik Abdurranta menyarankan vaksinasi masif hingga booster untuk setiap ekor sapi yang sudah terjangkit, serta edukasi kepada setiap peternak mengenai protokol kesehatan dan pengobatan ternak yang terpapar. Tapi kalau sekarang tidak terkoordinir ya jadi masalah nanti. Lama begitu, akan lebih lama. Nah kalau lebih lama maka virus itu mempunyai kesempatan menyebar ke hewan lain, kuku genap lainnya, ke babi, kambing, domba dan seterusnya, kerbau juga ya. Seperti itu akhirnya. Nah kalau sudah menyebar itu maka semakin menjadi masalah. Pemerintah diminta bergerak cepat dan menjadi komando terpusat dalam penanganan wabah ini dan tidak menyerahkan secara mandiri kepada peternak untuk vaksinasi ataupun penanganannya. Tim Liputan CNN Indonesia.